Ormas adalah gerombolan anomali yang setiap tahun selalu meminta jatah kepada pedagang dan pengusaha. Padahal sudah dikasih jatah oleh istrinya. Tapi gerombolan ini selalu minta. Jika tidak dikasih, mereka akan marah-marah dan tempat usaha bakal ditutup. Ih, seram. Iya. Tuh kan, menangiskan. Padahal sudah berganti bergaya bermain total football, tetap saja kalah. Malahan kebantai. Keasikan menyerang sampai lupa bertahan. Aduh, gimana sih? Tak pandailah buat taktik je. Kaiti tak jadilah berjaya. Aduh, macam mana nih? Kita sudah bangga jadi skuad termahal se-Asia Tenggara. Tapi harus menelan pil pahit kenyataan. Terbantai dari negara kangguru 5-1. Luar biasa. Yuk, semangat, masih ada 3 pertandingan lagi. Itu pun kalau menang semua wak kek. Bam! Kobam! Adalah sosok anomali yang selalu ada di warung jamu atau di warung remang-remang. Konon katanya sosok anomali ini adalah seorang yang biasa karena dia suka mengajak maksiat terus dan suka mengajak kobam terus di malam menjelang lebaran. Akhirnya dia diazab seperti ini. Ih, takutnya! Share ke teman kalian yang suka ngajak maksiat kobam di malam menjelang lebaran agar tidak diazab seperti ini. Bombardino Krookodilu dan si kucing Miau. Mereka adalah karakter anomali gabungan pasukan kamikaze, atau juga bisa disebut pasukan bunuh diri. Pasukan kamikaze ini siap dikirim ke planet Tung 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 Sahur untuk membumi hanguskan seluruh kehidupan. Mereka tidak segan-segan untuk memborbardir planet Tung 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 Sahur yang dihuni oleh orang tua wanita dan anak kecil, dan mereka tidak pernah menyesal sedikit pun. Dan memang misi mereka adalah menginvasi seluruh planet yang ada di galaksi Anomaly Universe ini. Ih, takutnya! Setelah menghancurkan planet Tung 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 Sahur, target selanjutnya adalah mereka akan menghancurkan planet Top Tobi Top. Apakah planet Top Tobi Top bisa bertahan dan mengusir invasi dari Bombardino Krokodilo dan si kucing Miau? Tunggu kisah selanjutnya ya. Takbiran. Anomali ini hanya muncul saat malam takbiran, setahun sekali. Setiap malam takbiran, ketika gema takbir berkumandang di seluruh penjuru, makhluk ini terbangun dari kegelapan. Di tangannya, ia menggenggam sebuah kentungan kayu tua yang selalu ia bawa. Bunyinya bergema di setiap sudut kota, mencari mereka yang memilih diam dalam kesunyian, enggan ikut bertakbir. Jika seseorang mengabaikan takbiran, ia akan mendatangi rumahnya, berdiri di depan pintu, dan membunyikan kentungannya. Suara itu akan menghantui korban sepanjang tahun, hingga malam takbiran berikutnya tiba. I'm so scared! Turtlelini turtlelenno trulli trullu trello kontolodo adalah anomali kura-kura tempurung semangka yang bahagia. Konon katanya tempurung yang terdahulu hancur akibat dipukul Tung 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 Sahur yang waktu itu sangat murka. Dan sekarang tak sengaja menemukan tempurung baru, tapi kura-kura tersebut tidak tahu bahwa tempurung tersebut adalah semangka. Ih, bodohnya. Tetapi sang kura-kura kontolodon tidak terlalu memperdulikan, yang penting punya rumah dan tempat berlindung. Walaupun sangat rapuh, share ke teman kalian supaya kura-kura kontolodon ini tidak bertemu dengan Tung 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 Sahur lagi. Piggy, babi, puki adalah anomali babi berbadan kaktus pemarah pengrusak dan tukang seruduk. Anomali ini tinggal di gurun pasir, tidak memiliki teman karena sifatnya yang begitu rumit dan buruk. Konon katanya sifatnya terinspirasi dari manusia yang suka berkata, pinjam dulu 100 dong, besok diganti, gue nggak ada uang cash. Giliran ditagih langsung berkata, bro masa cuma 100 ditagih sih bro, ikhlasin aja napa bro. Begitu ucap si Piggy, babi, puki ini. Tag dan share ke teman kalian yang kelakuannya mirip binatang satu ini. Ih, bangsatnya! To, nak THR to.
Atau mati THR. Ucap anak kompleks yang minta THR nggak ngotak. Padahal pas puasa kemarin bolongnya 29 hari, giliran pas lebaran nyari THR kayak orang gila, tai banget dah. Konon katanya, jika orang yang meminta THR lebih dari 4 rumah, dan pas puasa kemarin bolongnya banyak banget, otomatis uangnya hilang, dan kamu akan dikutuk macam nih babi. Hi, takutnya! Ketupat kepat prekupat kupat kepet kepot adalah ketupat hantu yang berasal dari Pulau Jawa Kecamatan Krepot Jempot Keleot. Dia berkeliaran di malam hari pada saat lebaran, konon katanya. Dulunya dia adalah manusia biasa yang suka makan ketupat sebelum lebaran. Dia makan ketupat pada saat bulan puasa dan memamerkan kepada teman-temannya. Dan suatu hari, pada saat dia memamerkan, dia tiba-tiba dikutuk oleh siluman ketupat kepet yang merasa jengkel dengannya dan merubah dirinya menjadi sebuah ketupat hantu. Hi, takutnya. Aduh, 9 April udah dekat. Ih, seremnya. 9 April, dah deket buat kalian yang lagi mudik, cepatlah pulang. Buat yang nggak mudik, udahlah nggak usah mudik, mending kalian belajar aja lah sana tolol. Dan karena 9 April udah deket, gak usahlah balikan sama mantan yang putus pas puasa. Mentang-mentang 9 April udah nggak puasa malah balikan, bikin tolol aja jing. Buat yang izin sakit pas 9 April gak usah alasan. Cok, gua tahu lu ada PR yang belum dikerjain, makanya nggak berangkat dan malah scroll TikTok di rumah. Udah dikasih libur panjang malah ngelunjak. Buat kalian yang PR-nya belum dikerjain, cepatlah kerjain. Waduh, PR Mimin belum selesai. Ih, macam mana ini? Di sudut kota yang tak disebut dalam peta, di balik kelamnya lorong-lorong sempit dan cahaya lampu jalan yang berkelip redup, ada sosok yang ditakuti dan dihormati. Bukan manusia, bukan pula legenda, melainkan seekor kapibara. Dia bukan kapibara biasa. Tubuhnya diselimuti jas hitam dengan dasi rapi yang terikat sempurna di lehernya. Topi fedora miring di kepalanya, menutupi separuh matanya yang tajam dan penuh perhitungan. Setiap langkahnya diiringi suara halus dari sepatu kulit yang menyentuh trotoar basah. Namanya hanya berbisik di antara mereka yang tahu. Don Capi, begitu mereka memanggilnya. Ia bukan sekadar pemimpin geng bawah tanah, tapi juga penjaga keseimbangan di dunia yang penuh intrik. Dengan sigar terselip di mulutnya, ia menatap para bawahannya yang gemetar menunggu instruksinya. Di kota ini, gumamnya dengan suara berat, keadilan bukan milik siapa yang benar, tapi siapa yang bisa mengatur segalanya. Tak ada yang berani menantangnya. Beberapa pernah mencoba, tapi mereka tak pernah terlihat lagi keesokan harinya. Hanya ada satu aturan yang semua orang pahami. Jangan pernah berurusan dengan Don Capi, si kapibara mafia. Mau Kinder Joy! Inilah sesosok anomali yang pas kecilnya diajak mamanya ke supermarket buat beli kondom persiapan mamanya main sama Pak RT. Terus ngeliat Kinder Joy langsung menrengek jungkir balik ke mamanya buat beliinin. Tapi mamanya malah bilang ke abang kasirnya kalau ini nggak dijual dengan nada mengancam. Hi, takutnya. Terima kasih Kak Willy iPhone-nya. Hore! Woi, dengar anak kucai, itu iPhone bukan punya lu masih kecil aja udah nipu lu asu, katanya bantu malah diambil hadiahnya monyet, modal lukisan orang bangga banget lu kontol. Tak 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 tak, kepala kok botak dan yul tak kuyul kayak tuyul. Ini bukan entitas atau anomali, tapi dua botak kembar yaitu Udin Bahrudin dan Ijol tak kujul. Konon katanya mereka ngefans sangat sama dua botak cacingan yang pernah mereka tonton dekat TV tabung mereka. Setiap kali ada orang negeri sebelah pindah ke Konoha, mereka tak segan-segan bertanya, Udin dan Ipin di mana? Karena sudah muak dengan perkataan itu, mereka pun dikutuk jadi Udin dan Ijo. Ih, takutnya. Kepala kau memang botak kayak tuyul. Ngaca biar jelas. Disindir kepala botak dikit sakit hati si tuyul. Udahlah beban opahnya bujang.
Cucu, statue. Aduh abang, bukan maksudku begitu. Lagu ini Mimin katain enak sih, tapi berbahaya. Orang-orang yang terlalu sering dengar statue biasanya jadi makhluk setengah sadar. Kalau ditanya, mereka cuma jawab statue dengan mata melotot dan headset nggak pernah dicopot meskipun belum mandi. Siapapun yang mendengar lebih dari 5 menit akan lupa besok ada sekolah, mulai ngerasa gatal, pingin naik pohon, dan tanpa sadar perlahan jadi King Kong. Hai tekotnya! Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Apaan sih anjing? Gua udah muak asu. Ucap sesosok anomali yang suka lagu statue. Hi, gak ada lagu lain apa? Apalagi pas scroll TikTok, geser dikit statue. Anjing, gua udah muak asu. Anomali ini muncul ketika dia mendengar lagu statue. Anomali ini sudah terlalu suka sama lagu statue. Setiap dia mendengar lagu statue, dia akan senang dan akan berkata, aku suka lagu statue. Hi, statue mulu. Di FYP-nya selalu muncul video dengan lagu statue, sehingga membuat dia suka dan tak terkendali. Dia akan mendatangi rumah orang yang membuat video dengan lagu statue, dan kalian akan menjadi monyet berotak statue. Hi, takutnya. Makanya kontol, jangan keseringan bikin video statue anjing. Pusing gue dengerin lagunya itu mulu tolol. Minimal lagu lain kek. Masih banyak lagu lain selain statue kontol. Hi, bro, lu mana sih? Udah 1 jam nih kita nunggu. Bentar bro, OTW halah taik. Ucap sesosok anomali yang ngajak main tapi cuman main HP sambil rebahan doang. Hi, geramnya. Mana pas dibilang lu di mana bro? Sabar, gua lagi OTW padahal masih main HP sambil rebahan. Anjing emang. Lu kalau nggak mau main bilang aja tai. Gak usah bilang OTW kontol. Anomali ini ketika diajak main selalu bilang OTW padahal lagi asik-asik scroll TikTok di situ anjing. Gak jelas banget dah. Berhentilah bro. Gue capek di PHP-in terus. Minimal dateng kek. Kalau nggak mau bilang aja nggak apa-apa. Hade, tolol. Jika teman kalian seperti ini, mending kalian samperin aja lah daripada pusing anjing. Hi.